Bolo, di sini akan bercerita tentang mas-mas biasa yang mempunyai kodam merawa rontek. Kisah ini berpusat pada seorang Sukwan, seorang mas-mas biasa yang sudah berumur 29 tahun. Kerjaan sehari-harinya hanya pusreng. Dia tinggal di kos-kosan campur. Dia bertetangga dengan seorang siswi SMA yang cantik. Selama 2 bulan ini, Sukwan tidak pernah bayar tagihan air. Dia selalu ditalang oleh siswa tetangganya tersebut. Dikisahkan Sukwan yang waktu itu lulus SMA dengan nilai seadanya. Dia masuk ke perguruan tinggi ecek-ecek. Dia juga kerja sampingan di pom bensin, namun karena sifatnya yang tidak sabaran dan emosian, dia sering terkena masalah. Seperti saat dia mendaftar kerja untuk yang ke-33 kalinya dan dia gagal setiap tes wawancara. Sukwan mempunyai bestie yang merupakan senior di sekolahnya. Sifat bestinya terbanding terbalik dengan siswa. Bestie Sukwan mempunyai sifat yang berbanding terbalik dengannya. Teman Sukwan ini sangat sabar dan penurut pada atasannya. Disuruh apapun dia pasti akan mengerjakannya. Apa itu harga diri, yang penting dapat uang. Sepulang nongkrong dengan kawannya, Sukwan kaget karena di depan pintunya ada 2 orang yang sedang menggedor-gedor pintu kontrakan siswi SMA. Sukwan menegur mereka, namun Sukwan malah kena tendang dan disuruh jangan ikut campur. Sukwan yang darah tinggian langsung membalas mereka. Sukwan dapat mengalahkan mereka berdua, namun karena lengah, perut Sukwan ditunjuk. Sukwan koit di umur 29 tahun, tubuhnya dikendangkan di sungai Hanggang. Kemudian kita flashback. Sukwan kecil ternyata sudah punya masalah dengan emosinya. Dia sering dipanggil guru BP di sekolah. Sukwan hanya tinggal berdua dengan ayahnya karena ibunya sudah wafat. Sukwan sering ikut kerja dengan ayahnya di pabrik pupuk. Hingga pada suatu hari terjadi kebakaran besar di pabrik pupuk tersebut. Sukwan ayahnya berhasil menyelamatkan diri, namun anak buah ayahnya mengatakan kalau masih ada orang yang terjebak di dalam pabrik. Ayah Sukwan lalu bergegas masuk ke dalam pabrik, dan ini adalah hari terakhir Sukwan melihat ayahnya. Diberitakan kelima pekerja berhasil diselamatkan, tetapi ayah Sukwan menjadi korban. Dia malah difitnah lalai dalam bekerja oleh perusahaan dan media massa. 3 hari setelah kejadian di depan kontrakan, tiba-tiba Sukwan terbangun dalam kontrakannya, dan anehnya tidak ada bekas luka di perutnya. Sukwan yang denial dan menyangka ini hanya mimpi. Dia lalu bengong di depan kos-kosan. Tiba-tiba siswi tetangganya muncul dan menangis. Sukwan yang sudah berjanji akan membayar uang air, dia mengajak siswi ke ATM. Ketika Sukwan akan menarik uang dari kartu kredit, namun siswi ini menolaknya. Malah Sukwan yang ditawari makanan oleh siswi ini, dan mereka berdua makan pop mie di depan Alfa. Siswi ini menyuruh Sukwan untuk bekerja agar hidupnya tidak terlilit hutang. Lalu siswi ini pamit pergi pulang sendirian. Di tengah jalan, siswi ini bertemu dengan 2 orang yang kemarin. Orang ini bertanya di manalah lokasi ayah siswi tersebut. Beruntung Sukwan tiba-tiba muncul. 2 orang ini sangat kaget karena tiba-tiba Sukwan muncul di hadapan mereka. Mereka mengira Sukwan sudah meninggoy. Siswi ini berteriak minta tolong pada Sukwan. Kedua orang ini lari. Sukwan mengejar mereka. Sukwan lalu melempar batu ke endas para debt collector ini. Debt collector menyerang balik Sukwan dan menusuk Sukwan dengan pisau. Tetapi Sukwan sudah bersiaga. Dia sudah persiapan dengan membawa buku di dalam perutnya. Pisau itu nancelep di buku, lalu Sukwan mendaratkan pukulannya secara bertubi-tubi. Tanpa sengaja, di samping mereka, steger yang ada di samping mereka rubuh dan menimpa mereka berdua. 3 hari kemudian, Sukwan respon di base kamarnya. Sukwan yang bingung dengan badannya, dia melihat berita online. Di berita tersebut tertulis bahwa telah terjadi kecelakaan di proyek dan 2 orang tidak selamat. Sukwan tambah bingung dan mumet. Tiba-tiba HP-nya berbunyi dan mengabarkan bahwa dia sekarang diterima kerja di perusahaan Korea. Mereka meminta Sukwan untuk segera datang ke kantor hari ini. Hanya di kantor, atasan Sukwan lalu menjelaskan bahwa bosnya tertarik dengan kejujuran Sukwan. Atasan juga menjelaskan bahwa bosnya seorang yang berasal dari warga negara Prancis. Sebelum membuka cabang di Korea, beliau sangat terkejut dengan budaya kerja di Korea. Diskriminasi berdasarkan alma mater, sewenang-wenang dengan subkontraktor,
dipaksa lembur tapi tidak dibayar, dan yang paling mengherankan bosnya adalah karena pekerja tidak dapat menyuarakan opini mereka karena sibuk menyenangkan hati para atasannya, dan bosnya sangat senang dengan sikap belak-belakan Sukwan. Sepulang dari kantor, lagi-lagi Sukwan kaget melihat dua pria yang sedang mengetok-ngetok pintu kos tetangga Sukwan. Sukwan langsung melepaskan tinjunya. Pria ini jatuh terduduk. Pria ini langsung menjelaskan bahwa dia adalah seorang guru dari siswa ini, dan ternyata siswi ini bernama Cha Yerin. Sukwan lalu meminta maaf kepada Pak Guru. Guru lalu menjelaskan bahwa Yerin sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Mendengar hal ini, Sukwan langsung membuka pintu kos Yerin. Mereka kaget melihat kondisi ruangan yang berantakan. Sementara itu, ada debt collector gendut yang mengintip ketakutan. Debt collector ini bingung kenapa Sukwan masih hidup. Yerin berada di tempat para debt collector. Dia diikat di sana. Bos debt collector menanyakan keberadaan ayah Yerin. Pak Guru saat itu lapor ke polisi, tetapi polisi bertanya apa mereka melihat sendiri Yerin diculik. Lalu menjelaskan bahwa arah Yerin itu seorang pemabuk. Ini juga bukan pertama kalinya ada laporan bahwa dia datang dan mengobrak-abrik rumah Yerin. Polisi lalu mengatakan bahwa Yerin pasti kabur karena faktor keluarganya. Rupanya polisi tidak mau ada keributan saat akan ada evaluasi performa mereka. Jadi mereka tidak menerima laporan dari Sukwan. Mendengar hal ini, Sukwan langsung mengereuk di kantor polisi. Senior Sukwan yang juga pastinya datang untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan Sukwan. Sukwan akhirnya dibebaskan dengan jaminan seniornya tersebut. Sukwan lalu mengecek kamar kos Yerin. Dia menemukan kartu nama debt collector dan sebuah HP. Rupanya HP tersebut milik ayah Yerin. Lalu ada panggilan masuk dan mengirimkan gambar Yerin yang diikat. Para debt collector mengira bahwa Sukwan adalah ayah Yerin. Kini Sukwan sudah sampai di kediaman debt collector. Mereka semua kaget karena Sukwan masih hidup. Sukwan lalu menggila. Dia berhadapan dengan puluhan debt collector sendirian. Sukwan kalah jumlah dan babak belur. Pemimpin debt collector lalu menghampiri Sukwan. Sukwan lalu dengan pisaunya menyandera sang pemimpin. Namun lagi-lagi Sukwan kalah. Para debt collector lalu membawa tubuh Sukwan di bagasi mobil. Sukwan berhasil menjerat salah satu anak buah di dalam mobil. Hal ini membuat mobil mereka oleng dan terjun ke sungai. Lagi-lagi peristiwa ini masuk ke berita nasional. Dalam berita disebutkan bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan lintah darat, dan telah ditemukan 5 jenazah di mobil tersebut. Bos lintah darat menyuruh anak buahnya untuk segera mengirim Yerin ke Filipina. Namun tiba-tiba di hadapan mereka muncul Sukwan. Kini Sukwan sudah sadar dengan kekuatannya dan durasi responnya. Saat para debt collector akan menyerang Sukwan, Sukwan melempar botol yang berisi bensin. Hal ini membuat kantor mereka terbakar. Sukwan yang tahu kalau dia punya kode merawa rontek membawa banyak botol di tubuhnya. Dia terus melempar botol. Hingga kini dia berhadapan dengan tangan bos debt collector, si pria botak dengan badan kekar. Botak ini kita sebut saja Bobby. Si Bobby mengatakan bahwa dia akan membebaskan Yerin. Si Bobby sadar bahwa gedung mereka sudah terbakar dan sebentar lagi polisi pasti akan datang. Kalau sampai polisi datang, pasti organisasi mereka akan berakhir. Di tempat Yerin ada 3 penjaga. Salah satu penjaganya ada yang engas melihat tubuh Yerin. Dia menyuruh anak buahnya berjaga di luar. Namun beberapa saat Yerin terlihat lari keluar dan penjaga tersebut meringis memegangi burungnya. Para penjaga pun lari mengejar Yerin. Namun sementara itu Sukwan bonyok dihajar si Bobby. Sambil berlari, Yerin teringat betapa hancurnya hidup mereka karena ayahnya tidak bisa membayar hutang. Padahal 2 tahun yang lalu mereka masih kaya raya. Yerin mengajak ayahnya untuk lapor polisi, namun ayahnya menolak. Yerin sudah muak dengan para preman penagih utang, pergi meninggalkan ayahnya. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan Yerin. Apesnya itu adalah mobil si Bobby. Si Bobby lalu menghajar penjaga yang tidak becus menjaga Yerin. Namun anehnya mobil itu menyala dan menabrak Bobby. Dari dalam mobil keluar Sukwan. Yerin lalu memeluk Sukwan dan berterima kasih. Mereka lalu kabur dengan mobil si Bobby.
Sukwan lalu mengantarkan Yarin pulang. Sukwan lalu berpikir bahwa kalau para debt collector ini masih ada, pasti hidup mereka tidak akan tenang. Jadi Sukwan mendatangi lagi kantor mereka. Namun di kantor tersebut kosong dan hanya ada Bobby. Dan tiba-tiba Sukwan respawn di kamarnya lagi. Dia khawatir kepada Yarin. Sukwan lalu keluar kamar dan melihat banyak orang serta garis polisi dan beberapa reporter. Reporter melaporkan bahwa Yarin melompat keluar dan dia dibawa ke rumah sakit oleh petugas 911. Saat ini kondisi Yarin kritis. Sukwan bingung kenapa Yarin masih di kamarnya. Padahal saat itu Sukwan sudah memberitahu Yarin untuk pergi dulu dari kosnya. Sukwan juga memberikan kunci kontrakannya kepada Yarin dan mengatakan bahwa di lacinya ada uang 10.000 won. Sukwan menyuruh Yarin untuk mengambil uang itu dan pergi ke sauna. Namun sesampainya di kontrakan, Yarin mengambil uang tersebut, tapi dia melihat kamar Sukwan yang berantakan. Dia inisiatif membereskan kamar Sukwan terlebih dahulu. Tiba-tiba di sampingnya terdengar para debt collector yang masuk ke dalam kosan Yarin. Mereka masih mencari Yarin, namun apes. Tiba-tiba ibu kos masuk ke kontrakan Sukwan. Dia kaget melihat Yarin ada di dalamnya. Hal ini terdengar oleh para debt collector. Yarin lalu lari ke rooftop. Di sini Yarin diperlihatkan foto Sukwan yang sedang dicor. Putus asa, Yarin akhirnya anjlok dari gedung. Sukwan sangat menyesal karena dia tidak memikirkan keselamatan Yarin. Sementara itu di tempat pos kolektor, dia yang panik, takut kalau Yarin bangun. Dia mengutus Bobby ke rumah sakit. Sukwan juga datang ke rumah sakit, namun dia tidak boleh menemui Yarin karena sedang kritis. Dia lalu nongkrong di rooftop. Dia mendengar percakapan bahwa ada orang botak yang mengaku sebagai wali Yarin masuk ke kamar Yarin. Mendengar hal ini, Sukwan langsung lari bergegas ke kamar Yarin. Tetapinya, sampainya di kamar Yarin, Yarin tidak ada. Ternyata Yarin dibawa oleh suster karena kondisinya ngedrop. Sukwan lalu tanda tangan ke bagian administrasi dan menyuruh untuk segera dilakukan operasi. Bobby kaget karena di hadapannya ada Sukwan. Sukwan lalu menantang Bobby, tetapi perawat menyuruh Sukwan untuk menemani Yarin. Sukwan mendapat pesan dari perusahaan agar besok dia datang untuk orientasi. Sukwan juga memotong rambutnya menjadi lebih maco. Sampai di perusahaan, Sukwan malah mengembalikan formulir dan pamit. Dengan bekal perkakas palu dan kunci Inggris, Sukwan mendatangi kantor debt collector. Di dalam kantor, tiba-tiba Bos Jung ditelepon oleh Monyuk dan menyuruh mereka untuk bertemu. Melihat ekspresi Bos Jung, sudah pasti Monyuk itu orang yang berbahaya. Pergi untuk menemui Monyuk. Saat di parkiran, kepala Bos Jung dikeplak oleh Sukwan dengan palu. Dia lalu diculik. Sukwan lalu menculik Bos Jung dengan mobilnya dan mengikatnya dengan plester. Namun anak buahnya mengejar mereka. Sukwan lalu ngebut. Ketika di jembatan, Sukwan tiba-tiba berhenti dan terjadi tabrakan beruntun. Sukwan dan Bos Jung selamat. Mereka keluar dari mobil dan membawa Bos Jung ke pinggir jembatan. Bos Jung yang ketakutan mengatakan kalau mereka hanya disuruh oleh Monyuk. Tiba-tiba dari belakang Bobby menusuk pundak Sukwan. Sukwan membalas dengan kunci Inggris. Sukwan kalah pengalaman, tetapi para warga yang melihat ini, mereka mulai merekam. Sukwan tersenyum, lalu dia melompat ke sungai. Berita tentang debt collector ini langsung viral di seluruh Korea. Monyuk lalu menyuruh manajer untuk menyelidiki Sukwan. Bobby dan Bos Jung kini menjadi DPO. Saat Bos Jung akan kabur ke luar negeri, Sukwan berhasil menemukan mereka. Bobby sadar akan kehadiran Sukwan. Bobby juga mulai sadar akan kekuatan Sukwan. Bobby menembak Sukwan. Bobby mengatakan kalau otak kecil Sukwan hancur. Dia masih hidup dan seumur hidup dia akan cacat, tidak bisa bergerak. Bos Jung bersiap pergi ke kapal sendirian untuk menyeberang ke Tiongkok. Dan rupanya orang-orang yang akan menyeberangkan mereka adalah anak buah dari Monyuk. Di tempat Sukwan, dia berhasil memukul tangan Bobby. Tetapi Sukwan mulai kehilangan kesadarannya. Sukwan lalu menusuk tubuhnya sendiri.
Lihat ini, Bobby panik, lalu dia memeriksanya. Namun Sukwan mengambil bensin dan menyalakan korek. Mereka berdua terbakar. Tetapi Bobby melompat ke laut. Saat Bobby akan naik ke darat, Sukwan menodong kepala Bobby dengan beceng. Tiba-tiba kapal Bos Jung lewat di depan mereka. Sukwan lalu menginjak kepala Bobby dan melompat ke kapal Bos Jung. Bos Jung menembak. Sukwan berhasil menghindar. Dan kini mocong pisau Sukwan berhasil masuk ke dalam mulut Bos Jung. Namun dari belakang Sukwan, dia ditangkap oleh si Bobby. Menembak mengenai Bobby dan menuduh Sukwan. Bobby dan Sukwan jatuh ke laut. Sukwan berhasil berenang ke atas. Dia melihat kapal yang ditumpangi Bos Jung meledak. Rupanya ini adalah ulah munyuk dari klub Buwon. Sukwan lega, kini semua telah berakhir dan kini tidak akan ada yang mengganggu Yerin. Sukwan yang kehabisan tenaga, dia tenggelam. Di tempat lain, Yerin melewati masa kritisnya. 3 hari berlalu setelah kejadian tersebut. Atas keterangan Yerin, polisi berhasil menangkap 20 orang yang terlibat dalam peristiwa yang dialami oleh Yerin dan Sukwan. Namun, polisi belum berhasil menangkap Bos Jung dan juga Bobby. Di rumah sakit, Yerin kaget, ternyata yang terdaftar menjadi walinya adalah Sukwan. Sudah 3 hari ini Sukwan hilang tanpa kabar, dan sangat mengkhawatirkannya. Dan juga breaking news di TV dilaporkan bahwa mayat Bos Jung sudah ditemukan oleh polisi. Yerin yang khawatir akan nasib Sukwan, dia meminta tolong pada suster untuk mengantarkannya ke kontrakan. Setibanya di kontrakan, Yerin masuk kamar Sukwan, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Yerin bertambah sedih dan dia hendak kembali ke rumah sakit. Tiba-tiba Sukwan berlari dari belakang. Yerin langsung memanggilnya. Tanpa basa-basi, Yerin memeluk Sukwan dan berterima kasih. Sedangkan di tempat lain, Munyuk dan manajer Joe yang menginvestigasi kodam Sukwan berhasil respon atau hidup kembali ke base setelah dia mati. Hai Bolo, lanjut kisah mas-mas biasa yang punya kodam rawa rontek. Kini tiba hari di mana Yerin dibolehkan pulang dari rumah sakit. Dia sengaja tidak menghubungi Sukwan karena Yerin berniat memberikan surprise atau kejutan kepada Sukwan. Namun sesampainya di kontrakan, dia tercengang melihat kamar Sukwan yang berantakan, dan juga dia melihat Sukwan sedang galer sambil tertidur pulas. Semua rasa kagum Yerin hilang. Dia lalu masuk ke dalam kosannya sendiri. Lagi-lagi dia dibuat kaget karena rupanya kos-kosan dia dalam keadaan rapih dan bersih. Yerin kini berbunga-bunga. Sukwan juga sudah bangun. Mereka berdua lalu makan bersama. Yerin yang memasaknya. Rupanya selain cantik, Yerin juga jago memasak. Yerin sekarang sering diwawancari oleh media. Yerin juga berharap saat ia sering diwawancarai atau muncul di media, ayahnya dapat melihatnya. Dan dia berharap juga dapat menemukan ayahnya. Namun tiba-tiba ada polisi datang di kontrakan mereka dan mengajak Yerin untuk ikut dengannya. Rupanya polisi telah menemukan jenazah ayahnya di gunung. Polisi menyimpulkan penyebabnya adalah bunuh diri. Almarhum diperkirakan koit sejak sebulan yang lalu. Yerin yang sedang berduka, dia dikerubungi banyak wartawan untuk wawancara. Sukwan yang tidak terima datang menyiram mereka dan membuat bubar para jurnalis tersebut. Tidak ada yang datang ke pemakaman Yerin, hanya ada Sukwan dan Yerin. Yerin lalu bercerita pada Sukwan bahwa ayahnya dulu adalah seorang direktur perusahaan konstruksi. Dia diberi blueprint rencana pembangunan apartemen yang akan jadi yang terbesar di daerah Seoul. Ayahnya yang biasanya sangat memperhatikan Yerin, kini dia sibuk lembur. Hingga sewaktu-waktu saat Yerin akan mengantarkan bekal untuk ayahnya. Namun ayah Yerin melarang untuk datang, padahal Yerin sudah sampai di depan proyek. Yerin kaget ternyata ayahnya sedang dipukuli oleh Bos Jung. Belakangan Yerin tahu, dalam pembangunan yang besar ini, banyak yang berpura-pura sebagai akamsi dan menolak pembangunan. Gangguan-gangguan itu berlangsung selama 3 tahun. Hal ini membuat proyek ini molor. Sedangkan owner memberitahu bahwa kantor pusat menyuruh untuk menghentikan pembangunan karena biaya sudah mengkat dan tidak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.
ayah Yarin memohon supaya diberi keringanan 3 bulan. Dia berjanji, selama 3 bulan ini dia akan menyelesaikannya. Tetapi, hal ini tetap ditolak. Dan ternyata pemberi tender tersebut adalah Kim Moon-hyuk. Mereka meminta ganti rugi yang sangat besar, sampai-sampai ayah Yarin kehilangan perusahaannya. Di hari saat Yarin dan ayahnya pergi karena kehilangan perusahaannya, Yarin melihat apartemen yang dipesan oleh perusahaan tersebut sudah jadi sepenuhnya. Yarin sadar kalau perusahaan tersebut bekerja sama dengan Akamshi untuk membuat masalah. Dan untuk memukam ayahnya, perusahaan tersebut menyerahkan semua utang ayahnya kepada mata elang. Akhirnya ayah Yarin kehilangan semangat hidup. Ayah Yarin sengaja tidak memberitahu nama perusahaan untuk melindungi Yarin. Yarin merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri atas tragedi ini. Namun Sukwan mengatakan kalau Yarin ini adalah korban. Tiba-tiba di depan mereka muncul Kim Moon-hyuk. Moon-hyuk yang selalu memakai smartwatch untuk mengukur detak jantungnya. Moon-hyuk memperkenalkan diri sebagai direktur Dawon Group. Yarin yang melihat smartwatch Moon-hyuk, dia langsung ingat bahwa orang ini yang telah menghancurkan hidupnya. Sebagai informasi, Dawon Group adalah perusahaan besar yang terkenal lewat usaha hotel dan resort. Moon-hyuk mengatakan bahwa dia pernah bekerja sama dengan ayah Yarin. Sebenarnya, ayah Yarin menyelesaikan proyek dengan sangat baik, dan berkat ayah Yarin pula, Moon-hyuk bisa menjadi direktur seperti sekarang. Moon-hyuk lalu pamit pergi setelah meninggalkan cek. Namun Yarin mengembalikan cek tersebut. Moon-hyuk malah mengatakan kalau korban seharusnya menerima kompensasi, sementara pelaku harus menerima hukuman. Moon-hyuk bersikeras dan memohon agar Yarin menerima uang tersebut. Moon-hyuk lantas pergi. Sesampainya dalam mobil, Jerjo bingung kenapa Moon-hyuk masih baik-baik saja. Dia berasumsi bahwa ayah Yarin tidak menyerahkan file itu kepada putrinya. Ini adalah alasan Moon-hyuk datang melayat. Baginya, berbuat baik kepada keluarga dari orang yang telah dihancurkan. Hal ini memberinya kesenangan tersendiri. Dia juga rupanya ingin melihat Sukwan secara langsung. Namun tiba-tiba, Sukwan muncul di samping mobil Moon-hyuk. Mereka mengajak Sukwan untuk masuk ke dalam mobil dan membawanya ke bar. Sukwan lalu bertanya, perusahaan mana yang telah menghancurkan ayah Yarin? Moon-hyuk menjelaskan bahwa sejak awal, tujuan perusahaan tersebut sudah busuk, yaitu ingin menguasai apartemen yang dibangun oleh almarhum, sekaligus perusahaan almarhum. Moon-hyuk menolak memberitahu nama perusahaan, karena menurutnya mereka mempunyai uang dan kekuasaan. Sukwan bukan level mereka untuk bertarung. Karena itu, tidak semudah menghancurkan Bos Jung. Sukwan terkejut mendengar hal ini. Namun tiba-tiba, dari belakang, manajer Joe melayangkan serangan, membuat Sukwan tumbang, dan Moon-hyuk mengaku kalau yang membuat tragedi ini adalah dia. Moon-hyuk juga mengatakan bahwa di dunia ini ada hal yang tidak bisa diubah, meski orang mati bisa bangkit lagi. Sukwan tumbang dan Moon-hyuk juga sempoyongan. Detak jantungnya terlalu kencang. Manajer Joe sigap memberikan obat kepada Moon-hyuk. Kini, detak jantung Moon-hyuk kembali normal. Moon-hyuk juga menyuruh manajer Joe untuk menjaga bar ini dan memasang CCTV ke arah Sukwan. Dia ingin memastikan kekuatan Sukwan. Sukwan lalu nge-spawn di base kamarnya. Dia bangun, tiba-tiba dia kelayangan, kepalanya sakit. Rupanya Moon-hyuk juga memasang CCTV di kamar Sukwan. Mereka kini tahu skill ulti Sukwan mirip skill Faramis. Sukwan pergi ke tempat Yarin yang sedang mengkremasi ayahnya. Sementara itu, manajer Joe dan Moon-hyuk melihat rekaman CCTV. Dia melihat ulti skill Faramis. Saat Sukwan dan Yarin pulang dari rumah duka, dia meminta tolong pada Sukwan untuk mencari perusahaan yang telah membuat hidupnya hancur. Sukwan yang tahu ini sangat berbahaya menyuruh Yarin untuk melupakan balas dendam. Yarin yang kecewa lalu pergi meninggalkan Sukwan. Kemudian tiba-tiba Sukwan didor dari belakang. Sukwan respon lagi di kamarnya. Namun kini tangan dan kakinya diikat, dan di situ ada Moon-hyuk. Sukwan kaget bagaimana Moon-hyuk bisa tahu skill ultinya, padahal dia tidak pernah menunjukkan ke depan Moon-hyuk. Moon-hyuk lalu mengajak Sukwan untuk bekerja sama. Tentu saja Sukwan menolaknya. Moon-hyuk menyuruh anak buahnya yang terdiri dari 2 orang botak dan 1 orang poni mangkok
untuk bereksperimen. Sudah beberapa hari ini Yelin tidak melihat Sukwan. Dia tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Sukwan. Rupanya Sukwan sudah menggunakan kekuatannya sebanyak 23 kali. Dan Munyuk mendekor ulang kamar Sukwan. Dia memasang peredam suara. Sukwan sudah menjalani puluhan eksperimen, namun ketika bangkit, dia selalu terikat dan tidak bisa melawan. Sukwan yang putus asa, dia tidak mau meninggoy lagi. Dia memohon kepada Munyuk. Di tempat lain, tepatnya di rumah sakit, Bobby yang hendak ditangkap polisi, dia ngereok dan berhasil kabur. Sementara itu, menurut si rambut mangkok, mulai dari eksperimen pertama sampai ke 28, Sukwan selalu melawan. Setelah yang ke-30, dia mulai kabur karena tidak tahan dengan rasa sakit. Dan sejak ke 35 sampai 39, hatinya sudah benar-benar lemah dan memohon untuk dibiarkan hidup. Dan yang terbaru, eksperimen ke-40 dan 45, badannya sudah tidak bergerak lagi. Munyuk menyuruh mereka untuk berhenti. Dan untuk yang terakhir, Munyuk menyuruh untuk memberi Sukwan pelemas otot. Saat akan disuntik, tanpa diduga Sukwan melawan dan menyuntikannya ke si botak. Si botak tumbang. Sukwan lalu mengambil tongkat listrik dan memukul si botak satunya lagi. Kini, dua botak tumbal, dan Sukwan tinggal baiwan dengan rambut mangkok. Si mangkok memakai sarung tangan anti listrik. Dia kini tahan strum. Sukwan yang terdesak oleh tinju lawannya. Saat terdesak, tiba-tiba Sukwan menyalakan korek dan dinding kamarnya yang terbuat dari styrofoam terbakar. Si mangkok mencoba lari, tapi tendangan Sukwan mengenainya. Sukwan memiting si mangkok, namun mangkok menusuk paha Sukwan. Sukwan yang sudah menjalani neraka dunia, dia jadi terbiasa. Si mangkok tidak sadarkan diri akibat dipiting oleh Sukwan. Sukwan yang terlalu banyak menghirup asap, dia juga tidak sadarkan diri. Sementara itu, orang-orang sudah ramai menonton kebakaran tersebut. Pun di situ ada manajer Joe yang mengawasi situasi ini. Dia melihat hanya dua orang botak yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Sedangkan Sukwan, rupanya dia ditolong oleh senpainya yang mirip Chow, yang bernama Yongha. Ya, Bang Yongha selama berbulan-bulan ini mencari Sukwan karena khawatir. Bang Yongha ternyata dia juga menyelamatkan si rambut mangkok. Tiba-tiba si rambut mangkok menyerang. Untung Bang Yongha sangat gesit menghindar. Si mangkok lalu mengeluarkan becengnya, berniat menembak. Namun dari belakang Bobby muncul mencengkeram kepala si mangkok. Kepalanya langsung diciumkan ke tembok. Si mangkok tumbang. Bobby lalu bertanya, apa Sukwan yang meledakkan kapal Bos Chung? Sukwan jelas membantah karena dia tidak punya sumber daya sebesar itu. Bobby percaya karena dia juga menduga ini pasti ulah Direktur Munyuk. Bobby lalu mengajak Baiwan Sukman, namun dia dilerai oleh Bang Yongha. Bang Yongha yang terpental terkena sikut Bobby. Sukwan jadi bulan-bulanan Bobby. Saat Bobby akan mematahkan sendi-sendi Sukwan, Bang Yongha dengan wajah seriusnya menyuruh Bobby untuk berhenti. Bobby menyerang, namun malah kaki Bang Yongha yang mendarat di wajah Bobby. Bang Yongha melepaskan jaketnya, kini dia mirip Chow skin epic. Sukwan lalu teringat saat di sekolah dulu, ambisinya untuk menguasai sekolah selalu gagal terwujud karena petarung terbaik di sekolahnya itu adalah friend Bruce Lee. Dia adalah Bang Yongha. Berapa kali pun mencoba, Sukwan selalu kalah. Bang Yongha pernah terlibat dalam pertarungan besar yang membuatnya harus berhutang bertahun-tahun untuk membayar ganti rugi pada korban-korban yang terluka. Setelah itu, Bang Yongha kini melakukan apapun untuk bertahan hidup dan menjalani hidupnya sebagai orang dewasa. Kini giliran Bobby yang jadi bulan-bulanan Bang Yongha. Kelincahan Bang Yongha membuat Bobby terkapar. Bobby pergi karena banyak warga yang menonton. Sedangkan Bang Yongha juga kecapean karena dia sudah lama tidak bertarung. Dia pingsan dan dibawa pulang oleh Sukwan. Sini, Sukwan meminta untuk diajari ilmu bela diri. Sukwan mengatakan kalau Bang Yongha tidak mengajarkan ilmu bela diri, maka Sukwan bisa mati. Akhirnya Sukwan menceritakan kejadian selama ini dia alami. Bang Yongha lalu mengajak Sukwan ke gym tempat dia berlatih. Padahal dulu, baru seminggu berlatih di tempat tersebut, Sukwan sudah menyerah dan membuat onar. Dan ternyata beberapa orang masih berlatih di sini.
Bang Yongha menyuruh Sukwan untuk berhati-hati karena mungkin di antara mereka masih ada yang sakit hati karena ulahnya dulu. Dan benar saja, ada satu orang yang gara-gara Sukwan melempar sapu terkena wajahnya. Kini dia jadi codet. Sukwan lalu minta maaf. Si codet menyuruh Sukwan untuk naik ring. Dia ingin mengetes apa Sukwan sudah insaf. Sukwan jadi bulan-bulanan si codet. Pak Ketua Gym datang menonton dan kagum melihat Sukwan yang masih bisa berdiri. Si codet pun bingung, kok Sukwan belum tumbang-tumbang juga. Pak Ketua menerima Sukwan sebagai murid. Sementara di suatu kafe, Yerin bertemu dengan manajer dari PT CYT Korea yang dulu mewawancarai Sukwan. Yerin memberikan flash disk peninggalan ayahnya kepada mbak ini. Yerin juga sudah membulatkan tekad untuk berperang dengan Dowon. Kembali ke Sukwan, dia hanya disuruh untuk berlatih tap dance setiap hari. Kemanapun pergi, Sukwan harus jalan kaki jinjit. Setelah kamar kontrakannya terbakar, kini Sukwan numpang tinggal di tempat Bang Yongha. Saat berlatih tanding dengan ketua, kini gerakan Sukwan sangat gesit. Dia bisa menghindari semua serangan Pak Ketua. Lalu Pak Ketua mengajak Sukwan untuk pergi ke gedung Dongwon Capital, dan dia melempar batu ke jendela gedung tersebut. Para mata elang langsung keluar membawa balok. Sukwan dan ketua lari, namun mereka terbojok di gang. Pak Ketua memberi senjata Sukwan bola yang diikat. Tanpa diduga, Sukwan berhasil mengalahkan semua mata elang. Shin lalu berpindah ke tempat Munyuk yang sedang mencuci kaki ibunya. Anehnya, ibunya memanggil Munyuk dengan sebutan ayah. Ibunya bersikap seperti anak kecil. Dia menunjukkan hasil gambarnya kepada Munyuk. Di sini Munyuk melihat bekas luka di tangan ibunya. Perawatnya mengatakan saat dia sedang toilet, ibu Munyuk memecahkan gelas. Perawat tersebut langsung dicekik. Munyuk yang marah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia hampir kolaps. Dia langsung minum obat. Sementara itu, ibunya terlihat sangat ketakutan dan meminta maaf kepada Munyuk. Munyuk lalu menenangkan ibunya. Shin kembali ke Sukwan yang pergi menengok kontrakannya. Dia bertemu dengan Yerin, namun Sukwan langsung pamit pergi. Tetapi Yerin memohon agar Sukwan menemaninya pergi ke Sungai Han. Mereka nongkrong di sana. Rupanya, selama ini Yerin mencari informasi tentang pembunuh ayahnya, hingga dia ketemu dengan CYT Media. Yerin menangis di bahu Sukwan. Mereka di depan BKT hingga pagi. Setelah matahari terbit, Yerin pamit pergi. Sebelum Yerin pergi, Sukwan meminta HP Yerin. Sukwan lalu menginstal aplikasi pasangan agar dia tahu lokasi satu sama lain. Setelah berpisah, Yerin malah membuang HP-nya. Dia tidak mau Sukwan ikut terlibat dalam rencana balas dendamnya. Sukwan ke kontrakan Bang Yongwa. Saat dia hendak tidur, tiba-tiba muncul berita. Yerin memberikan informasi bahwa perusahaan Dowon Group menggunakan begundal untuk menguasai perusahaan lain. Saat ini konferensi pers sedang berlangsung. Sukwan yang melihat ini, dia langsung bergegas pergi. Dalam konferensi pers ini, Yerin menjelaskan bahwa perusahaan membayar para pegundal adalah Dowon Group, dan perusahaan yang menjadi korban seperti ayahnya ada 30 perusahaan. Yerin juga memperlihatkan flash disk yang berisi bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh mendiang ayahnya. Manajer Joe dan Munyuk yang menonton siaran ini dibuat panik. Munyuk menyuruh manajer Joe untuk membungkam media, lalu mengundang jaksa Park untuk makan malam, dan juga anggota partai Haimin, Pak Yu, untuk jamuan makan malam juga. Munyuk mendadak mendapat telepon dari ketua Dowon yang menyuruhnya untuk menghadap. Kini Dowon Group digerbuti oleh wartawan untuk wawancara. Ketua sangat marah pada Munyuk dan menamparnya dengan stik golep. Saat ketua mengayunkan stik golepnya lagi, manajer Joe memohon agar ketua berhenti. Pak Ketua bertanya, apakah kek manajer Joe sehat? Ketua berencana akan menghilangkan Yerin dari muka bumi. Dia berniat menjadikan Munyuk sebagai tumbal untuk masuk penjara. Dia juga berjanji akan membayar pengacara yang paling mahal agar Munyuk cepat keluar dari penjara. Munyuk keluar dari ruangan ketua.
Di depan lift, para satpam sedang panik karena ada satu wartawan yang berhasil menyelinap masuk. Tiba-tiba saat lift terbuka, muncul Sukwan dari dalam lift. Sukwan menyeret Munyuk untuk masuk ke dalam lift. Munyuk memperlihatkan grup WA petinggi Dowon. Di sini dilaporkan telah dibentuk tim A sampai H yang sedang memburu Cha Ye-rin. Munyuk mengatakan bahwa perintah melenyapkan sudah dikeluarkan. Saat lift terbuka, ada puluhan satpam yang mengepung. Sukwan menawan Munyuk, namun Munyuk menyuruh satpam untuk tetap menyerang tanpa mempedulikannya. Sukwan diserang dari belakang, dia terjatuh. Munyuk berhasil lepas. Dia memberikan telepon sebagai hadiah untuk Sukwan kalau Sukwan berhasil selamat. Kini Sukwan solo versus sekuat. Kalah jumlah, tiba-tiba ada yang tertancap di punggung Sukwan. Dia yang khawatir dengan Ye-rin menolak untuk menyerah. Sukwan berhasil mengalahkan para satpam tersebut. Namun satpam terus berdatangan. Sukwan lalu melompat keluar dari ruangan dan bergelantungan di lampu. Dia naik taksi ke tempat Ye-rin, namun apes, mereka terjebak macet. Sukwan kehilangan kesadarannya, dia terbangun di kamar dan badannya diperban. Rupanya dia ada di kamar Sung Mina, manajer dari Cha Ye-te Group, yang dulu menerima Sukwan kerja dan membantu Cha Ye-rin. Mina mengatakan kalau Sukwan koma selama 1 hari. Mina juga mengatakan Ye-rin selama ini aman. Mereka berdua lalu pergi menuju tempat Ye-rin. Di tempat lain, ketua Dowon heran mengapa Cha Ye-te Group punya bodyguard. Munyuk menjelaskan bahwa Cha Ye-te adalah startup dari Prancis. Munyuk menyarankan agar mundur terlebih dahulu karena takut akan menjadi masalah internasional. Munyuk lalu menyuruh Manyadejo untuk menghubungi organisasi Rusia dan menyuruh mereka untuk datang ke Korea secepatnya. Rupanya orang-orang Rusia ini datang untuk meneror korban dari Dowon Group. Bahkan 12 dari 13 orang yang dipastikan telah kehilangan nyawa. Mereka ahli dalam menyamarkan kejahatannya. Mina berada dalam parkiran sedang menelpon Ye-rin. Tiba-tiba mobil Mina menjeblok. Ye-rin yang panik keluar dari kamar, namun dia malah dikepung oleh para korban Dowon yang menyalahkan Ye-rin karena tragedi ini. Beruntung ada ibu-ibu yang menenangkan mereka. Namun tiba-tiba ada orang yang menelpon ibu-ibu tersebut. Ternyata Direktur Munyuk berjanji akan memberikan uang 1 miliar tiap orang asalkan mereka berhenti saat ini, dan dia meminta untuk mereka membawa Ye-rin ke Dowon. Ye-rin kini dikejar-kejar oleh mereka, sementara bodyguard tidak berbuat apa-apa karena menurut mereka hanya dibayar untuk melawan Dowon Group. Ye-rin tertangkap dan hendak dibawa, namun di depan mereka muncul mobil box dan menangkap semua korban Dowon Group tanpa terkecuali. Sukwan melihat ini, dia berhasil membebaskan mereka. Rupanya anggota Jim yang lain juga ikut datang. Kini mereka berhadapan dengan orang-orang Rusia. Orang Rusia ini meremehkan grup Sukwan, hingga satu orang yang paling besar badannya ambruk terkena satu tendangan ketua Jim. Ketua dengan lincahnya mengalahkan semua orang Rusia ini, hingga menyisakan 1 orang saja. Sukwan menyelamatkan Ye-rin. Dia dijemput oleh taksi yang tadi menyangka Sukwan adalah agen rahasia waktu itu. 1 orang Rusia kabur setelah melepaskan gas air mata. Dia mengejar taksi Sukwan dan memberendeng taksi tersebut. Sukwan keluar dari taksi dan menerjang orang Rusia ini. Dia menangkapnya dan menghadang truk. Sukwan ingin memeriksa apakah dia akan respawn di base lagi karena kamarnya telah terbakar. Mereka berdua terpental dan masih sadar. Sukwan meninjunya hingga pingsan. Sukwan juga ngomong ke supir truk bahwa orang Rusia ini adalah penjahat dan menyuruh untuk melapor ke polisi. Sukwan lalu pergi bersembunyi di dalam gang agar kalau dia bangkit tidak ada yang tahu. Sementara itu supir taksi pergi membawa Ye-rin ke apartemen Mina. Lanjut kisah mas-mas biasa dengan Khodam Rawa Rontek. Setelah berhasil menyelamatkan Ye-rin, Sukwan mencari tempat untuk bersembunyi. Dia bersembunyi di saluran air, agar ketika dia respawn, tidak ada yang melihatnya. Sukwan lalu menelpon Munyuk. Sukwan mengatakan kalau ia berhasil menyelamatkan Mbak Mina berkat ponsel yang ditinggalkan oleh Munyuk. Dan berkat ponsel ini juga, Sukwan bisa kembali ke gedung Cha Ye-te dan menyelamatkan Ye-rin.
Sukwan bertanya, mengapa orang pintar seperti Munyuk menggunakan gelombang frekuensi alat komunikasi yang dia berikan. Sukwan tahu kalau ini adalah cara yang dibuat oleh Munyuk untuk mencari tahu apakah Sukwan masih bisa menggunakan skill pasifnya Faramis. Munyuk terkesan Sukwan bisa tahu rencananya. Di sini Sukwan berjanji dia akan membongkar semua keborokan Daewon Group. Munyuk percaya kalau Sukwan pasti respawn di base walaupun base-nya sudah terbakar. Namun menurut Munyuk, ada harga yang harus dibayar oleh Sukwan setiap kali dia bangkit. Sukwan akan kehilangan sesuatu. Di televisi, berita tentang organisasi Rusia telah ramai di televisi. Wartawan juga tahu kalau target orang Rusia tersebut adalah Chayerin. Polisi juga mencurigai dengan menghilangnya 12 orang korban dari Daewon Group. Kini polisi melakukan investigasi ke Daewon Group. Tentu saja hal ini membuat ketua Daewon Group marah besar kepada Munyuk. Namun menurut Munyuk, ini masih bagian dari rencananya. Munyuk lalu mengingatkan ketua bahwa dulu saat masuk ke Daewon Group, Munyuk bekerja sebagai sekretaris ketua. Namun berkat bimbingan ketua, Munyuk berhasil sampai ke posisi sekarang. Sejak saat itu Munyuk bertekad untuk menjadikan bosnya sebagai ketua Daewon Group. Dan yang mengejutkan, Munyuk mengatakan bahwa orang bodoh dan tidak bisa apa-apa seperti ketua mudah untuk dijatuhkan. Mendengar ini, ketua semakin marah. Tiba-tiba pintu didobrak oleh polisi. Dan ketua ditangkap atas tuduhan penggelapan dana dan menghilangkan nyawa. Peristiwa ini langsung membuat heboh berita nasional. Ternyata Munyuk yang memberikan video saat ketua Park Tae-hun memberikan instruksi kepadanya. Munyuk tampil di konferensi pers, dia mewakili Daewon Group dan meminta maaf. Munyuk berjanji dia akan kooperatif selama penyidikan. Media juga menyiarkan bahwa dokumen Daewon Group yang menjadi perbincangan hangat selama ini itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan Daewon Group. Salah satu anggota perkumpulan korban Daewon Group yang berinisial Shin hari ini menyerahkan diri ke Isilop. Dia mengaku kalau dia yang menghubungi pemilik perusahaan yang ambruk dan mengatakan kalau mereka ini adalah ulah dari Daewon Group. Dia juga mengaku untuk menarik simpati dia menghubungi Chayerin. Orang ini adalah bibi Shin Young-suk yang waktu itu mendapat telepon dari Munyuk kalau dia akan diberi uang 1 miliar. Munyuk menyuruh manajer Joe untuk mentransfer uang tersebut. Dan benar, ini adalah bagian rencana Munyuk. Dia menyuruh bibi Shin bertemu dengan Yerin dan memberikan flash disk-nya kepada Yerin. Di tempat lain, Sukwan berhasil respawn kembali ke rumah Mbak Mina. Sukwan bertanya pada Mina bagaimana kabar Yerin. Karena waktu itu, dia menyuruh taksi untuk mengantarkan Yerin ke tempat Mbak Mina. Mbak Mina meminta maaf soalnya Yerin ditahan Isilop. Di tempat lain, saat rapat direksi, Munyuk mencalonkan diri sebagai ketua Daewon Group. Choi Sung-yo juga mencalonkan diri sebagai pesaing dari Munyuk. Pemilihan akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Sukwan yang menemui Yerin di kantor Isilop, dia ngereok meminta Yerin dibebaskan. Yerin menyuruh Sukwan untuk berhenti. Yerin juga mengatakan kalau dia akan berhenti melawan Dongmo Group. Dia tidak mau lagi gara-gara dia ada orang yang terluka. Tiba-tiba kepala Sukwan pening. Dia izin ke toilet. Dan di toilet dia muntah. Kini dia sadar kalau ultinya tidak gratis. Sementara itu, di tempat Munyuk, dia sedang mengumpulkan direksi yang mendukung dia dan manajer Joe. Munyuk mengatakan kalau Choi Sung-yu diangkat menjadi ketua. Para direksi tua bangga ini pasti nyawanya akan terancam. Jadi menurut Munyuk, kekalahannya adalah kiamat bagi para direksi. Munyuk di dalam mobil, manajer Joe mengatakan bahwa para direksi yang tadi tidak ada yang menjenguk kakeknya waktu sakit. Manajer Joe adalah cucu dari ketua Daewon yang pertama. Manajer Joe juga mengatakan bahwa Sukwan telah bangkit. Munyuk flashback, ibunya selalu meminta maaf kepadanya karena dia tidak sanggup membayar biaya perawatan jantung Munyuk yang sangat mahal. Ibu Munyuk jadi terjebak di sekte. Dia juga dikejar-kejar mata elang karena hutang.
Melihat ibunya yang selalu ditindas, Munyuk hanya bisa pasrah karena kondisi fisiknya yang lemah. Sehingga saat Munyuk lulus Universitas Kais, dia mendaftar sebagai sekretaris ketua PAK. Dia selalu dipelonco oleh ketua PAK, hingga tiba saat Munyuk melihat ketua PAK sedang memberi pelajaran kepada Direktur Chung. Di sini Munyuk mulai terobsesi. Dia melihat kesenangan sebagai orang yang kuat. Sejak saat itu, bakatnya semakin berkembang dan karirnya semakin melesat. Baginya, Daewon Group adalah tempat yang paling ideal untuknya, karena semakin dia menindas, semakin tinggi posisinya. Tak lama kemudian, dia berhasil membangun istana untuk ibunya. Saat Munyuk pulang ke rumah, Munyuk kaget karena ibunya saat itu memanggil dirinya ayah. Munyuk sangat sedih karena tinggal sedikit lagi, dia akan bisa membalas dendam kepada orang-orang itu. Kembali dari flashback, Munyuk sudah sampai di rumahnya. Namun, tanpa dia duga, di dalam rumah ada Sukwon yang sedang menyuapi ibunya makan. Detak jantung Munyuk langsung naik. Sukwon mengatakan bahwa saat di kantor Isilop, dia tahu kalau ada orang yang sedang mengikutinya. Sukwon menangkap orang tersebut dan menginterogasinya. Akhirnya, Sukwon tahu alamat rumah Munyuk. Dan saat Sukwon di luar rumah, ibu Munyuk malah menyuruhnya masuk. Ibu Munyuk mengira Sukwon adalah teman Munyuk. Munyuk pingsan, tapi Sukwon meminumkan obat pada Munyuk, membuat Munyuk siuman. Sukwon membuat kesepakatan kalau tidak akan mengusik ibu Munyuk, dengan syarat Munyuk melepaskan Yerin. Jadi Sukwon berniat menyelesaikan masalah mereka berdua saja. Sukwon lalu pamit pergi. Munyuk yang tidak ingin diketahui kelemahannya, dia langsung mendor ibunya. Sekarang Munyuk tidak lagi punya kelemahan. Sukwon sangat marah. Dia menguppercut wajah Munyuk. Tapi Munyuk mendor bahu Sukwon. Sukwon masih bisa menendang. Sukwon berhasil menangkap Munyuk, tapi ibu Munyuk masih sadar. Dia memohon untuk melepaskan Munyuk karena anaknya memiliki jantung yang lemah. Kalau dia ditinju lagi, dia akan koit. Sukwon yang lengah, dia didor. Kembali, Sukwon respawn di rumah Mbak Mina, tapi bukan lagi di kamar. Ketika Sukwon bangun, dia kaget karena di tangannya ada kancing baju. Tiba-tiba, Isilop masuk ke kamar dan menangkap Sukwon. Namun dengan gesit, Sukwon kabur. Lagi-lagi, tiba-tiba kepala Sukwon pening. Di dalam gang, Sukwon melihat poster bounty-nya. Sukwon dijebak oleh Munyuk sebagai orang yang mendor ibunya. Sukwon yang masih kelayangan malah ditangkap oleh Bobby. Sukwon mengira bahwa Bobby disuruh oleh Munyuk, namun Bobby membantahnya. Tiba-tiba kekuatan Sukwon awak kening. Sekarang dia bisa menahan serangan Bobby dengan mudah. Sukwon juga bisa melihat gerakan Bobby dengan sangat lambat. Dengan mudah Sukwon menghindari semua serangan Bobby. Saat Sukwon terkena sangkur Bobby, Bobby heran karena tidak ada getih yang menempel di sangkurnya. Sukwon lalu sadar bahwa peristiwa kebakaran kapal Bos Chung adalah ulah Munyuk. Sukwon lalu memprovokasi Bobby bahwa hanya badannya yang besar, namun nyalinya kecil. Dia melampiaskan kesalahan Munyuk kepada Sukwon karena Bobby tidak berani melawan Daewon Group. Sukwon mengatakan bahwa urusan mereka sama, jadi lebih baik mereka selesaikan urusan dengan Munyuk dahulu, baru mereka bertanding lagi. Bobby setuju. Namun kini mereka dikepung oleh Isilop. Mereka berdua kini beraliansi. Flashback, 3 hari yang lalu saat Yerin diinterogasi Isilop. Isilop bertanya di mana Sukwon karena dia diduga telah mendor ibu Munyuk. Isilop menduga kalau Yerin yang mendorong Sukwon melakukan hal ini. Sukwon dan Bobby mengalahkan Isilop. Bobby mengajak bertemu lagi setelah 28 hari. Berita Sukwon melarikan diri telah sampai kepada Mbak Mina. Sukwon lalu menelpon Mbak Mina. Rupanya Mbak Mina juga sedang bersembunyi di motel. Mina menyuruh Sukwon untuk cepat menemuinya karena saat ini Yerin sangat ingin bertemu. Sukwon sampai di motel dan bertemu dengan Yerin. Yerin mengajak Sukwon untuk kabur bersama. Yerin ingin mereka hidup tenang. Karena Sukwon jadi buron, pasti dia akan sulit untuk mencari kerja. Tapi Yerin, dalam 2 bulan lagi, dia akan menjadi orang dewasa. Dia bisa melakukan apapun saja.
Maka dari itu, Yerin ingin kabur dan hidup berdua dengan Sukwan. Yerin juga mengungkapkan perasaannya pada Sukwan. Sementara itu, di tempat Choi Sung-gyu, saingan Munyuk, dia mengirimkan tangan kanannya yang bernama Jo Jin-ho untuk membereskan para direksi yang ada di pihak Munyuk. Kembali lagi ke Sukwan dan Yerin. Sukwan menolak ajakan Yerin dan dia berbicara pada Minah. Kalau dia menyerah saat ini, lalu apa artinya semua yang telah dialami oleh Yerin? Almarhum ayahnya serta hidupnya yang telah terlanjur hancur. Siapa yang akan bertanggung jawab dan mengadili semua ini? Dan yang paling penting, Sukwan tidak ingin membiarkan Munyuk lolos begitu saja. Minah mengatakan bahwa dia sudah mengobrol banyak dengan Yerin. Dia tidak membicarakan dendam dengan Dowon, tetapi dia hanya khawatir dengan keselamatan Sukwan. Sementara itu, di tempat Choi Sung-gyu, tangan kanannya bernama Jin-ho berhasil menangkap anak buah dari fraksi yang mendukung Munyuk. Orang ini mengatakan pada Bos Sung-gyu bahwa file yang dipegang oleh Yerin itu asli dan berisi daftar kejahatan grup Dongwon. Jadi Jin-ho sudah mengirim orang yang tepat ke tempat Yerin. Orang ini bernama Do-chul. Saat Do-chul sudah sampai ke tempat Yerin, dia langsung disambut oleh Sukwan dan Do-chul langsung KO. Anak buah Do-chul menghadang Sukwan dan Yerin. Sukwan dengan senjata bolanya berhasil meringkus semua bekundal ini. Ada satu kroco yang mengincar Yerin. Sukwan berhasil melindungi Yerin dan mengalahkan kroco ini. Sukwan mengambil mobil mereka lalu pergi. Di rumah sakit, ibu Munyuk sedang dirawat. Sukwan dan Yerin kabur ke kampung halaman ayahnya. Karena sudah lama tidak dihuni, rumah Sukwan jadi reot. Mereka berdua membersihkan rumah ini. Saat sedang berberes, Yerin menemukan box yang berisi buku harian. Yerin juga menemukan foto Sukwan kecil yang diberi tanda Bella Sungkawa. Dan inilah tanda kalau Sukwan sudah koid. Flashback, ternyata waktu kecil Sukwan sudah pernah koid. Yerin yang melihat foto ini, dia kaget. Dia mengira kalau ada orang sedang ngeprank. Sementara itu, Sukwan bertemu dengan paman Sukwan yang bernama Paman Jae-ho. Paman Jae-ho Yerin adalah istri dari Sukwan. Sukwan dan Paman Jae-ho lalu ngobrol di pinggir kali. Sukwan bertanya, apa dia waktu kecil pernah koid? Paman Jae-ho mengatakan kalau sebenarnya Sukwan pernah koid. Ini terjadi saat Sukwan sedang menyeberang jalan. Dan saat upacara pemakaman digelar, ayah Sukwan hanya memandangi foto Sukwan dan ini membuat Paman Jae-ho sangat sedih hatinya. Setelah 3 hari, ayah Sukwan pulang ke rumah tetapi terjadi keajaiban. Sukwan hidup kembali. Sukwan juga mengingat hal itu karena itu pertama kalinya dia melihat ayahnya menangis. Saat itu, Sukwan masih kelas 1 SD. Ada sepatah kata yang dia ingat saat itu, yang dikatakan oleh ayahnya. Yerin yang melihat foto pemakaman Sukwan ini, dia teringat semua kejadian tidak masuk akal yang telah Sukwan lalui. Dia yang penasaran lalu menelpon Mbak Minah dan mengatakan kalau dia melihat foto pemakaman Sukman. Dan karena dia takut bertanya pada Sukwan, Yerin berpendapat bahwa Sukwan telah mempunyai kemampuan ini sejak kecil. Mendengar hal ini membuat Mbak Minah malah tertawa. Rupanya Minah memang sudah tahu kemampuan Sukwan saat dia respawn di rumahnya. Namun Sukwan melarang Minah untuk mengatakan hal ini ke orang lain. Saat itu Bang Yongha datang ke rumah Minah. Rupanya Sukwan mengutus Yongha untuk melindungi Minah. Bang Yongha langsung jatuh hati pada Minah. Mereka berdua lalu pergi ke tempat gym di mana Sukwan berlatih. Namun mereka mampir dulu ke kontrakan Sukwan. Ternyata Sukwan meminta tolong pada Minah untuk menyelidiki semua tentang Dowon Group selama dia melarikan diri. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul Jin-ho. Tanpa basa-basi, Jin-ho langsung menyerang. Namun Yongha dapat menangkisnya. Bang Yongha dapat dengan mudah membuat Jin-ho tersungkur. Jin-ho kini dengan mode serius. Pergerakannya tidak dapat diikuti oleh Bang Yongha. Tiba-tiba nomor Minah menelpon Sukwan dan ternyata Jin-ho yang menelponnya. Jin-ho mengatakan kalau Minah dan Yongha telah tiada. Dia mengirim foto Minah dan Yongha. Ternyata Yongha kalah karena mereka menyandera Minah. Bang Yongha pingsan dan Minah sampai akhir hayatnya
Dia tidak mau memberitahu keberadaan Yerin dan Sukwan. Saat itu juga Sukwan bergegas ke tempat Minah. Dia teringat perkataan mendiang ayahnya kalau Sukwan jangan terlalu sering menggunakan kemampuannya, karena ini adalah kutukan. Sukwan berpendapat kalau gara-gara kemampuannya, orang di sekitarnya koit. Yongha dan Minah masih hidup, namun dia dan Minah dikubur. Sukwan yang frustasi mencari keberadaan mereka. Dia menelpon Bobby untuk meminta bantuannya. Rupanya Bobby dapat menemukan mereka. Sukwan lalu pergi ke markas Choi Sung-yu dan menerobos masuk ke dalam mobilnya. Mobilnya menghantam bos Choi. Sukwan melemparkan banyak bom asap. Kini ruangan tertutup dengan asap. Anggota bekundal saling menyerang satu sama lain karena tidak dapat melihat. Mereka berencana keluar ruangan. Namun di depan pintu Sukwan menyambut mereka. Kini Sukwan berlawan dengan Jinho. Sukwan dapat mengalahkan Jinho. Namun tiba-tiba Sukwan didor dari belakang oleh bos Choi. Saat bos Choi menyuruh Jinho untuk pergi melenyapkan gym tempat Sukwan berlatih, Sukwan sangat marah dan matanya berubah menjadi merah. Kekuatannya muncul kembali. Sekali pukul, kelapa bos Choi langsung lepas. Melihat kelapa bosnya hilang, membuat Jinho kena mental. Jinho melarikan diri dan Sukwan ambruk. Rupanya, berita tentang bos Choi sudah sampai kepada Munyuk. Kini Munyuk merasa sudah tidak ada pesaing lagi. Saat itu juga Munyuk dan para direksi yang lain berkumpul memulai rapat. Di sini terungkap bahwa Jo Jinho ini adalah saudara dari manajer Jo. Keduanya adalah cucu dari ketua pertama Grum Dawon. Bobby dan Sukwan menerobos masuk dan mereka berdua ngereok di dalamnya. Setelah mengalahkan semua direksi, tetapi dengan wajah memelasnya, Munyuk memberitahu kalau dia baru saja mendapat kabar kalau ibunya baru saja wafat, dan dia memohon pengertian. Bobby bersikeras ingin mendor Munyuk, tapi Sukwan melarang. Sukwan tidak sampai hati. Munyuk memberitahu tanggal 24 jam 9 malam di Hotel Dawon akan diadakan rapat besar untuk memilih ketua grup. Ini adalah panggung yang paling cocok untuk mengakhiri urusan mereka. Munyuk pergi meninggalkan mereka dan tiba-tiba, boom! Meledak. Sukwan keluar dari ruangan dan dia jatuh di mobil Munyuk. Sukwan sangat marah karena sudah 2 kali Munyuk bermain-main dengan ibunya. Mobil Munyuk melaju dengan cepat, tapi Sukwan berhasil berpegangan di atas mobil. Mata Sukwan kembali merah. Dia mencopot pintu mobil dengan entengnya. Mobil dia mendadak. Sukwan terhempas. Kini giliran Bobby yang memberendeng mobil. Mobil Munyuk berhenti. Bobby pingsan. Sukwan lalu menarik Munyuk keluar. Munyuk gemetaran melihat kekuatan Sukwan. Saat terpojok, Munyuk mengatakan bahwa yang mengancam nyawa Chaerin bukan dirinya, melainkan Sukwan sendiri. Tiba-tiba tubuh Sukwan ambruk. Rupanya kekuatan Sukwan ini memiliki batas waktu. Munyuk lalu mengatakan, sebenarnya kekuatan Sukwan bukan membuatnya hidup kembali. Belum selesai berbicara, Sukwan ambruk. Halo Bolo, lanjut bahas Kodam Rawa Rontek. Panel dibuka saat Yerin dan ketua Jim datang untuk menjenguk Mbak Minah dan Bang Yongha. Yerin memeluk Mbak Minah, dia bersyukur dan sangat meminta maaf kepada Minah. Mereka lalu lapor Isilop. Isilop bilang akan segera menangkap Jinho. Namun yang ditangkap malah hanya kroco-kroco biasa. Keesokan harinya di TV muncul berita bahwa ibu Munyuk meninggal dunia dan Isilop sekarang dikecam karena belum berhasil menangkap Sukwan. Pada malam hari, Bang Yongha diizinkan untuk pulang ke rumah. Yerin dan Minah khawatir karena Sukwan belum menemui mereka. Keesokan harinya Sukwan datang menemui mereka, namun Minah berpulang ke Rahmatullah. Menurut Munyuk, kekuatan Sukwan itu bukan membuatnya bangkit, namun sebenarnya kekuatannya adalah untuk merampas nyawa orang lain dan menjadikannya miliknya. Lanjut keterangan dokter Minah keracunan darah. Sukwan lalu kepikiran omongan Munyuk. Dia bertanya kepada Bang Yongha bahwa saat Sukwan menghilang selama 4 bulan, apa ada berita orang meninggal? Mendengar pertanyaan ini, Bang Yongha kaget. Yongha menjawab bahwa 5 alumni sekolah meninggal berturut-turut selang waktu 3 hari.
Teman-teman sempat curiga dan lapor Isilop, tetapi ternyata mereka meninggal karena kecelakaan, sakit, dan terlalu banyak bekerja. Sehingga kejadian itu dianggap cuma kebetulan. Waktu itu Bang Yoha mendatangi rumah Sukwan, mau ambil jas buat ngelayat. Sukwan lalu bertanya, apa ada yang lain lagi selain itu? Bang Yoha ingat bahwa teman-teman SMS Sukwan, mereka menyewa bis untuk pergi ke acara pernikahan teman. Tetapi di tengah jalan, mereka tertimpa terowongan yang roboh. Total ada 20 orang yang meninggal dunia. Sukwan tambah panik. Dia menelpon pantai asuhan tempatnya dulu. Dan benar saja kata Bang Yoha. Di tempat lain, Munyuk membuat diagram tentang orang-orang yang meninggal dan berhubungan dengan Sukwan. Sukwan langsung lemas. Dia percaya kalau kebangkitannya membutuhkan tumbal sebagai gantinya. Sukwan juga percaya kalau meninggalnya ayah Yerin itu adalah tumbalnya. Sukwan yang depresi dan merasa bersalah pada Yerin. Dia pergi meninggalkan Yerin. Sukwan juga teringat bahwa dia sudah mengenal ayah Yerin karena mereka bertetangga. Mereka pernah saling curhat untuk pertama dan terakhir kalinya. Tiba-tiba Munyuk mengirim diagram hasil investigasinya kepada Sukwan. Ini membuat Sukwan semakin merasa bersalah. Di tengah hujan, Sukwan bengong, namun dia tiba-tiba ada yang memayunginya. Dan gadis ini mengatakan bahwa Bobby benar, Sukwan bisa bangkit. Gadis ini adalah Elsie, di tempat dia melabrak Munyuk dan direksi Dowon. Sukwan yang sudah kena mental, dia mengabaikan gadis ini. Sukwan sudah tidak mau berhubungan dengan orang lain. Karena melamun, dia hampir tertabrak mobil. Untung gadis ini menarik tubuh Sukwan. Mereka terjatuh berdua di trotoar, dan Sukwan masih bengong, tatapannya kosong. Gadis ini mengatakan kalau Sukwan tidak boleh koid. Karena kalau dia koid, maka dia akan hidup lagi dan orang berharganya akan meninggal menggantikannya. Sukwan menepis tangan gadis ini. Sukwan mengatakan kalau berhubungan dengannya hanya akan membuat nyawa gadis ini dalam bahaya. Di tempat lain, Do Jinho bertemu dengan Munyuk. Dia menawarkan aliansi untuk memburu Sukwan telah melenyapkan Bos Choi. Sukwan mengurung diri di kamar kosnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sering menggunakan skill pasifnya. Yerin datang menemuinya dan Sukwan meminta maaf pada Yerin karena semua kegagalan ini terjadi kepada Yerin. Tapi Yerin membantah Sukwan. Justru karena Sukwan menjadi tetangganya, Yerin jadi tidak takut menghadapi mereka. Dan karena Sukwan jadi tetangganya, Yerin bisa bertahan hidup sampai sekarang. Namun Sukwan tetap pergi meninggalkan Yerin. Sementara di tempat gadis Elsie sedang menyelidiki gambar yang dikirim oleh Munyuk pada Sukwan. Rupanya Munyuk menyorak tawaran aliansi dari Jinho. Do Jinho lalu memanggil semua anggotanya yang tersisa. Sukwan yang kini jadi gelandangan, dia tidak sengaja bertemu dengan mata elang yang sedang mengacau di proyek. Botak ini rupanya mengenali Sukwan. Do Jinho rupanya mengirimkan pesan ke semua fraksi di Dowon. Siapa yang dapat menangkap Sukwan akan diberi imbalan 1 miliar. Ketua Jim juga mendapatkan pesan ini. Kini Sukwan terkepung. Sukwan sekarang tidak berniat menggunakan skill pasifnya karena takut orang terdekatnya koid. Dia dengan segala kekuatannya berusaha kabur. Namun saat Sukwan terpojok, malah mereka saling berkelahi. Mereka berebut untuk mendapatkan bounty terbanyak. Sukwan berhasil sembunyi di gang di tempat Jim. Mereka juga diserang, tetapi ketua Jim dan Bang Yoha sudah dengan mudah meringkus mereka. Kembali ke dalam gang, Sukwan bertemu dengan kepala mangkok yang dulu bereksperimen dan menyekapnya. Saat itu tiba-tiba ada anak SMA yang melihat mereka. Si mangkok lalu mengacungkan becengnya. Sukwan berhasil menendang si mangkok dan beceng si mangkok. Dengan beceng si mangkok, Sukwan melumpuhkan Begundal hingga pagi. Dia lalu bertemu dengan ketua Jin. Sukwan yang kelelahan, dia ambruk. Berita tentang perkelahian antar Begundal beredar di media. Di tempat Bobby, si Elsie datang menemui Bobby. Rupanya, si Elsie ini yang merawat Bobby saat dulu dia terkena ledakan. Dia pamit pada Bobby
dia akan pergi untuk menyelidiki pantai asuhan tempat Sukwan dulu. Ketua Jim mengajak Sukwan ke hutan, namun tiba-tiba Ketua Jim tersungkur, terkena sangkur dan tumbang. Kini Sukwan yang kena jerat di lehernya dan pingsan. Rupanya pelakunya adalah orang yang dengan jaket ABRI. Dia bekerja sama dengan ketua yang merupakan senpai-nya untuk melatih Sukwan, karena tinggal 18 hari lagi pemilihan ketua Daewongu Group. Ketua menyuruh untuk melatih kepekaannya terhadap kematian. Sukwan kini sadar di tengah malam. Baru saja bangun, tiba-tiba ada sangkur ke arah mukanya. Orang ini sangat jago bergerilya. Pagi hari, saat Sukwan hendak minum di sungai, tiba-tiba anak panah menghujaninya. Sukwan lalu berlari, namun tiba-tiba sebuah batu besar menabraknya. Sukwan istirahat di pohon, dan lagi-lagi dia ambruk di piting. Sukwan sangat dendam dengan orang ini. 5 hari sudah berlalu, tapi Sukwan tidak kabur dari hutan. Karena tidak ada kemajuan, orang ini sangat gergetan dan hendak mengakhiri pelatihan ini. Saat dia akan melemparkan sangkurnya, dia menginjak ranting. Lemparannya jadi meleset. Sukwan lalu melempar batu ke jidatnya. Sukwan lalu memukulnya dengan kayu, namun dia yang ambruk karena tinjunya. Rupanya selama 5 hari ini Sukwan tidak makan, jadi dia letoy. Di tempat lain, Munyuk menemui ketua pertama Daewon Group yang bernama Jo Daewon, yang merupakan kakak dari manajer Jo. Dia bercerita dulu tidak ada yang setuju Munyuk ke Daewon Group, hanya ketua Jo yang tahu akan potensi Munyuk. Dan karena itu pula dia mengizinkan Munyuk mendekati cucunya. Ketua Jo saat ini sedang sakit. Ketua Jo lalu bertanya, apa benar Munyuk mendor ibunya sendiri? Dia juga mengatakan, apa artinya pencapaian yang diperoleh dengan menyingkirkan semuanya? Dia merasa puas. Yang pasti hanyalah rasa hampa yang menyiksa. Dengan tatapan sinis, Munyuk tertawa. Munyuk mengatakan, menjadi ketua Daewon bukan tujuannya. Daewon Group yang ketua Jo besarkan hanya menjadi alat baginya, yang bisa dia buang kapan saja. Ketua Jo tahu bahwa semangat Munyuk berasal dari dendam. Kembali ke Sukwan, kini dia bisa makan ikan dan beradaptasi di hutan. Dia lalu menantang jaket ABRI. Munyuk menyerang dari belakang tetapi dapat dihindari. Mereka saling jual beli pukulan. Munyuk dapat membaca gerakan pelatihnya hanya dari melihat pergerakan bahu. Mereka lalu bertarung dari malam hingga pagi. Dulu, karena tidak sayang dengan nyawa, Sukwan bertarung seadanya saja, namun kini berbeda situasinya. Syaraf tubuh Sukwan telah bangkit bekerja. Sukwan yang dalam mode fokus berhasil menangkap jaket ABRI. Namun jaket ABRI bisa mendorong Sukwan. Dia mengatakan, Sukwan harus lulus ujian, namun aura Sukwan berubah dan matanya jadi merah. Tandua Sukwan telah awak kening. Hal ini membuat takut jaket ABRI. Beruntung ketua Jim menghentikan Sukwan. Sukwan tumbang dan dibawa oleh ketua Jim ke suatu tempat. Di tempat lain, Munyuk sudah berhasil mendapatkan dukungan dari ketua Jo. Halangan yang tersisa hanya Jo Jinho serta Bobby dan Sukwan. Manajer Jo tahu sudah 10 hari Sukwan di gunung. Manajer Jo kaget kalau ketua Jim yang menjaga Sukwan sebenarnya adalah Im Gwang-jun. Dia adalah petugas cleaning service terbaik yang menerima tugas khusus dari ketua Jo 20 tahun yang lalu. Dia sukses menyatukan semua fraksi Korea. Namun entah mengapa, sehari sebelum perusahaan diresmikan, dia diam-diam mencoba menghilangkan nyawa ketua Jo, namun gagal. Perintah 18 tahun yang lalu masih berlaku, namun seiring berjalannya waktu, sekarang sudah dilupakan. Manajer Jo khawatir karena Sukwan dilatih oleh ketua Jim. Manajer Jo menjelaskan bahwa Suhli, sang LC, sedang menyelidiki mereka. Saat Suhli akan masuk ke mobil, dia tahu kalau mobilnya ditaruh peledak. Dari belakang dia, Suhli ditangkap. Dia dibawa ke sebuah tempat, namun rupanya ini adalah bagian dari rencananya. Tiba-tiba pintu didobrak oleh Bobby, dan orang yang menyekap tadi langsung terkapar. Bobby tampak heran mengapa Suhli tidak takut.
dan begitu terobsesi dengan Munyuk. Suhli muak melihat para Bugundul ini seenaknya menghilangkan nyawa orang lain seperti serangga. Saking muaknya, Sulhi ingin memberantas semuanya. Lalu berita kaburnya Sulhi sampai ke manajer Joe. Munyuk sudah memprediksinya karena Munyuk tahu kalau Sulhi adalah wanita yang menjatuhkan ketua partai Haimin yang dulu jadi capres. Munyuk menyuruh untuk mengabaikan Sulhi dan fokus pada urusan hari ini, karena hari ini adalah hari yang penting bagi mereka. Munyuk mengadakan pertemuan dan kepala Isilop, Lee Yung-chul, Wakil Pemret Harian Sila, Kim Jung-yu, dan Menkumham Shin Jung-jung. Munyuk memberikan daftar lobi pejabat milik Daewon Group yang berisi nama-nama mereka. Pak Menkum sudah tahu akan adanya daftar ini. Dia kagum terhadap Yerin karena untuk memperpanjang isu, pertama-tama yang dilakukan Yerin adalah perburuan yang dilakukan untuk Daewon Group. Tentu saja Munyuk sudah memberikan tumbal agar kasus ini bisa terkubur. Munyuk meminta para petinggi untuk menyingkirkan hambatan yang akan merintanginya, dan mereka bersepakat untuk saling menjaga. Di suatu desa terpencil, Ketua Jim sedang menyuruh Sukwan untuk menghancurkan sebuah tembok di rumah kayu. Dia kaget melihat isinya. Dia melihat berbagai macam senjata. Sukwan berlatih melawan ketua dengan mencoba berbagai macam senjata. Rasa marahnya pada Munyuk membuat Sukwan mengabaikan rasa sakit di pelatihan ini. Sekarang waktu tersisa tinggal 5 hari. Bobby dan Sulhi datang ke tempat Sukwan. Sulhi memberitahu hasil investigasinya. 58 orang yang koid. Karena kekuatan Sukwan, semua cocok dengan tanda yang tertulis di daftar buatan milik Munyuk. Tapi ternyata masih ada satu orang yang hidup. Yang seharusnya hidup adalah Sung Mina. Rupanya Munyuk membayar dokter untuk menghilangkan Mina. Melihat fakta ini, membuat Sukwan semakin murka. Bobby mengatakan kalau Daewon Group belum habis, maka orang terdekat Sukwan masih ada dalam bahaya. Bobby lalu menjelaskan rencananya kepada Sukwan. Hamin 4, Sulhi menyamar sebagai Hasiwo. Dia booking hotel Promise. Hal ini karena pemilihan ketua Daewon Group diadakan di Hotel Promise. Bobby menjelaskan bahwa hansip yang bertugas di sana dipersenjatai dengan beceng. Seluruh pintu masuk ditutup. Bobby tahu kalau pasif Sukwan bisa bangkit di tempat terakhir dia tidur. Jadi Sulhi sengaja membawa Sukman masuk ke dalam koper dan membuatnya Sukwan tertidur di Hotel Promise. Namun di dalam ruang hotel, Sulhi berpapasan dengan rombongan Munyuk. Sulhi memberi kode pada Sukwan yang ada dalam koper. Mereka basa-basi. Namun manajer Joe curiga dengan koper Sulhi yang terlalu besar. Dia menyuruh pengawalnya untuk membantu Sulhi membawa koper tersebut. Munyuk menyuruh mereka untuk menghormati tamu. Munyuk juga mengatakan pada Sulhi bahwa dia punya pesan untuk Sukwan. Munyuk berbicara bahwa dia sangat prihatin dengan keadaan Sung Mina. Sampainya di kamar, Sulhi bertanya mengapa Sukwan tidak mendor Munyuk. Karena Bobby menyuruh melakukan itu saat bertemu dengan Munyuk. Sukwan menjawab kalau dia melakukan itu, maka Sulhi juga pasti akan kena akibatnya. Sukwan tidak mau lagi melihat ada orang sekitarnya yang koid. Rupanya pihak Munyuk juga menyadari kalau ada sesuatu di kopernya. Munyuk kagum pada Sukwan karena provokasinya tidak berhasil. Sementara manajer Joe yang tidak pernah tahu rencana sebenarnya dari Munyuk, dia merasa tidak dihargai. Namun Munyuk mengatakan manajer Joe bersikap sebagai wanita di hadapannya. Dia lalu mengusir manajer Joe. Sukwan dan Sulhi yang sedang berdua di hotel. Sukwan yang digoda oleh Sulhi mengira mereka akan wik-wik. Namun malah Sulhi memberi obat tidur pada Sukwan. Sukwan bermimpi ketemu Mina 58 orang lainnya. Mereka menyalahkan Sukwan. Ayah Sukwan juga muncul. Dia juga menyalahkan Sukwan karena menggunakan skill pasifnya terlalu sering. Ayahnya mengatakan kalau umur hidup Sukwan tidak akan bisa lepas dari kutukan ini. Sukwan bangun dan mereka check out. Hamin 3, Sukwan sudah mengemas barang-barang. Dia tahu dia bisa membawa barang-barang saat dia bangkit. Bobby mengarahkan becanya ke Sukwan.
Di tempat lain, Munyuk mengumpulkan di redaksi dan mengatakan bahwa pemilihannya dimajukan besok. Di luar ruangan, Sulhu yang mendapatkan laporan ini kaget. Tiba-tiba di dalam rumah terdengar suara beceng meletus. Untung Sulwan menghindari tembakan Bobby. Dengan Sukwan yang gagal menyelinap masuk ke dalam hotel, hal ini membuat Bobby memutuskan aliansi mereka. Bobby bisa masuk sebagai perwakilan dari fraksi. Dia lalu meninggalkan Sukwan. Sukwan sadar kalau rencananya dia sudah ketahuan saat Munyuk mengungkit Mina. Munyuk menelepon untuk memastikan apa Sukwan masih hidup. Munyuk mengatakan kalau Sukwan menggunakan skill pasifnya lagi. Kali ini, Chaerin yang akan menghilang. Namun Sukwan membalas mengatakan kalau hari ini Munyuk yang akan menghilang dari muka bumi. Sukwan lalu mengajak Sulhi ke tempat gym. Di rumah manajer Joe, dia sudah ditunggu oleh kakaknya, Jo Jinho. Jinho menyampaikan bahwa besok akan mengincar Munyuk. Jadi Jinho memperingatkan manajer Joe untuk hadir. Jo Jinho mengatakan bahwa Munyuk hanya menganggapnya sebagai manajer, sebagai alat. Kalau tujuannya sudah tercapai, maka Munyuk akan menyingkirkan manajer Joe. Sebagai kakak, Jinho tidak mau adiknya seperti itu. Maka dia berniat untuk menghilangkan Munyuk. Bagi Jinho, klan Joe tidak ada artinya seperti ayah dan kakaknya. Dia hanya peduli pada adiknya yaitu manajer Joe. Jo Jinho lalu pergi. Sesampainya di gym, Sukwan dikagetkan dengan hasil karya Bang Yongha. Sementara itu, subuh-subuh, manajer Joe mendatangi Munyuk. Kini tiba hari H. Jinho bekerja sama dengan fraksi Yuksong. Mereka mempersiapkan senjata di dapur. Bobby juga datang ke acara ini. Saat acara sedang dimulai, Sukwan menerobos masuk dengan mobil yang diselimuti besi. Mobil ini anti peluru dan ini adalah mobil karya Bang Yongha. Mobil ini layaknya tank dan terus melaju tanpa bisa dihentikan. Mobil ini akhirnya berhenti setelah tertabrak 8 mobil. Saat Munyuk naik memberikan pidatonya, tidak melihat manajer Joe adiknya. Dia senang karena adiknya tidak mengganggu. Munyuk malah mengatakan kalau dia akan melenyapkan sampah masyarakat seperti mereka. Hadirin datang kaget. Tetapi pengawal Munyuk malah menodongkan basoka. Semua orang hadir di berinding. Sukwan dan Yongha berhasil masuk ke ruangan tersebut. Rupanya jaket mereka juga tahan peluru. Sukwan kesulitan mendekati Munyuk karena dia terus di berinding. Sukwan melemparkan 2 beceng kepada Bobby. Bobby berhasil menyingkirkan penjaga, namun Munyuk terlebih dulu kabur. Mereka bertiga mengejar Munyuk. Munyuk yang hendak kabur lewat gerbang utama, namun gerbang ini sudah ditutup dan terbakar karena mobil Sukwan. Sukwan lalu mendorong Munyuk, tapi dia memakai jas anti peluru juga. Bobby lalu mengeliminasi pengawal Munyuk. Tiba-tiba Jinho memberendeng mereka. Jinho lalu mengincar Sukwan. Yongha mendatangi Jinho. Dia berhadapan dengan Jinho. Wajah Yongha terkena sangkur. Walaupun tangan kosong, Yongha berhasil menyudutkan Jinho. Jinho yang sedari kecil dididik dengan keras oleh ayahnya. Semua anggota Dowon hanya memandangnya sebagai cucu ketua. Namun hanya Bos Choi yang memandangnya sebagai manusia. Itulah sebabnya Jinho sangat hormat pada Bos Choi. Hingga Bos Choi menyuruh Jinho untuk menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Dia akhirnya memutuskan hubungan dengan klan Joe. Yongha dengan tangan kosong dia ditekan habis-habisan. Namun Yongha terus bangkit dan tinjunya mendarat mengenai muka Jinho. Mereka berdua terkapar. Bang Yongha terkena di lehernya. Munyuk kabur ke dalam lift. Bobby dan Sukwan mengajar mereka naik tangga. Munyuk sudah ada di rooftop dan dijemput oleh helikopter. Sukwan dengan kekuatannya dia menerobos masuk lautan peluru dan naik ke heli. Sukwan berhasil masuk ke heli, namun kekuatannya sudah mencapai batas. Tiba-tiba dia ambruk. Munyuk menendang kepala Sukwan keluar dari heli. Tapi Sukwan telah meninggalkan oleh-oleh di dalam heli. Bobby menembak benda tersebut dan boom, heli meledak. Heli jatuh tapi Munyuk merangkak keluar. Bobby lalu menyuruh Sukwan untuk menyelesaikannya. Dia memberikan becengnya kepada Sukwan. Munyuk menangis dan didor. Munyuk game over dan Sukwan tumbang. Bobby dibantu Sulhi hendak pergi ke luar negeri. Bang Yongha berhasil selamat dan dia berada di rumah sakit.
dan TV, berita tentang pembubaran Daewon Group jadi berita terpanas. Sukwan yang masih jadi buron, dia masih bersembunyi. Yerin kini tinggal di kos lamanya, masak banyak, berharap Sukwan ikut makan dengannya. Dan benar saja, tiba-tiba Sukwan masuk. Ternyata Yerin sedang duduk di kursi dengan tangan terikat dan terpasang infus. Muncul berita TV, sebuah gym terbakar hangus dan ketua gym mengalami luka bakar di seluruh tubuh. Kini dia dirawat di rumah sakit. Sukwan yang baru saja bangkit, dia menerima telepon dari Munyuk. Munyuk juga memberikan video Yerin. Yerin meminta Sukwan untuk tidak bertarung lagi. Dia juga minta maaf. Rupanya cairan yang ada di infus Yerin adalah cairan yang untuk eksekusi napi yang ada di Amerika. Sukwan sangat frustasi dan putus asa. Sedangkan di berita disebutkan bahwa untuk menghilangkan persepsi buruk, Daewon Group akan mengubah nama menjadi MH Group dan pemilik terbesar saham adalah Munyuk. Ibu Munyuk rupanya masih hidup. Jinho menghampiri Munyuk tetapi dia didor. Munyuk mengatakan bahwa manajer Jo yang mengajukan dirinya sebagai peran pengganti dan waktu itu yang berhadapan dengan Sukwan adalah manajer Jo yang menyamar. Time skip. Tiba-tiba Sukwan sudah berada di ruangan dengan Munyuk dan Yerin yang sedang tidak sadarkan diri. Rupanya Munyuk ingin Sukwan menjadi bawahannya, jadi Munyuk tidak akan mengambil nyawa Yerin, sebab kalau dia melakukannya, Sukwan akan sepenuhnya jadi musuhnya. Yerin dalam kondisi mati suri. Kalung yang melingkar di lehernya diatur supaya jika dilepas secara paksa atau jika terjadi masalah dengan detak jantung Munyuk, kalung tersebut akan meledak. Munyuk menjelaskan jika tujuannya menguasai Daewon Group adalah untuk mengejar mereka, orang-orang yang sudah menghancurkan ibunya. Tetapi temannya yang berambut abu-abu mengatakan kalau mereka itu monster. Orang biasa tidak akan bisa menghancurkan mereka. Saat itu dia menyuruh Munyuk untuk menyerah. Teman Munyuk ini bernama Min Jungwoo. Jadi, Munyuk ingin Sukwan menjadi anjing pemburunya yang tidak mati-mati. Yerin tiba-tiba sadar dan menyuruh Sukwan untuk tidak goyah. Yerin mencoba melepaskan kalungnya dan menyuruh Sukwan untuk tidak merasa bersalah. Sukwan berlari ke arah Yerin dan memeluknya. Munyuk mematikan kalungnya dengan remote, karena efek ledakannya pasti akan mengenai Munyuk juga. Munyuk lalu mendor Sukwan 3 kali, tapi Sukwan masih bisa bangkit dan melawan. Sukwan memukul mengenai jantung Munyuk. Sejam sebelumnya, ibu Munyuk meminta diantarkan ke tempat Munyuk. Munyuk yang ketakutan melihat Sukwan, dia berlari keluar. Sukwan juga mulai kehabisan tenaga. Sukwan menyundul Munyuk, namun punggung Sukwan ditepuk-tepuk menggunakan piala. Yerin mengeluarkan beceng dan dor, tetapi Sukwan menarik tubuh Munyuk. Sukwan menghalangi Yerin mengotori tangannya. Sukwan lalu memiting Munyuk. Munyuk koit. Namun di depan mereka ada pengawal dan ibu Munyuk. Pengawal mengarahkan beceng namun ditahan oleh ibu Munyuk. Pengawal itu didor oleh Munyuk. Lalu Munyuk mengarahkan ke Sukwan lagi. Lagi-lagi ibu Munyuk menghalangi dan jadi tameng. Dia teringat saat dulu dia mendor ibunya. Munyuk menjatuhkan becengnya. Dia lalu dipeluk oleh ibunya. Namun tiba-tiba Munyuk didor oleh ibu. Ibu menyuruh Sukwan dan Yerin untuk pergi. Sebenarnya ibu Munyuk sudah tahu kalau kelakuan anaknya itu buruk. Namun dia denial, maka jadi banyak korban akibat sifat Munyuk. Ibu Munyuk berniat untuk memberitahukan dunia semua kejahatan Munyuk. Dia juga berniat konferensi pers dan menyerahkan diri. Dan dokumen gelap Daewon Group dirilis di publik. Korup mulai ditangkap-tangkapi. Korban-korban dari grup Daewon semuanya mendapatkan uang kompensasi. Ini status buron Sukwan dicabut. Ketua gym juga sudah keluar dari rumah sakit dan waktu kembali berjalan normal. Sukwan masih koma setelah dioperasi. Di alam lain, Sukwan bertemu dengan ayahnya. Setelah Sukwan sadar, mulai mencari pekerjaan dan Yerin sibuk ujian masuk universitas. Di sini Sukwan sadar yang dimaksud kutukan oleh ayahnya adalah akan banyak musuh yang menginginkan kekuatannya. Namun, berkat kekuatannya juga,
Sukwan bisa membantu orang lain. Saat Sukwan dan Yerin sedang berjalan-jalan, mereka diawasi oleh Sulhi dan Jungwoo, teman Munyuk. Sulhi meminta maaf karena dia membantu Sukwan dan tidak tahu kalau Munyuk adalah teman Jungwoo. Karena saat itu Jungwoo sedang belajar di luar negeri. Dia khawatir Jungwoo akan membalas dendam demi Munyuk. Tetapi Jungwoo mengatakan kalau itu adalah hasil dari apa yang Munyuk perbuat, karena terus-menerus mencari orang yang sudah mati. Jungwoo dengan mata ungunya mirip Sukwan, dia mengatakan kalau kekuatan Sukwan itu sangat berbahaya.